sore hari ini saya bersama dengan Bapak Yohanes Franciscus Lema. Kabar Pak? Halo. Sore Pak. Gimana kabar Pak? Baik, luar biasa. Luar biasa. Pak, saya mau tanya nih Pak. Waktu pilkada Pak Ahok itu banyak itu juru bicaranya Pak. Bapak salah satunya kan bisa masuk dalam juru bicara itu. Syaratnya apa aja Pak waktu itu? Ya, yang pertama pasti chemistry-nya harus cocok sama Pak Ahok. Yang kedua harus mengenal betul Pak Ahok, sepak terjang Pak Ahok, apa yang menjadi motivasi Pak Ahok menjadi pemimpin di Jakarta. Dan yang terutama dan tidak kalah penting itu harus mengetahui apa saja program-program pembangunan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh Pak Ahok di Jakarta. Karena sejatinya fungsi dari juru bicara itu ibarat seperti corong yang harus bisa menjelaskan kepada publik, kepada pemilih di DKI Jakarta, apa-apa saja program-program pembangunan yang sudah dilakukan oleh Pak Ahok. Capaiannya, prestasinya seperti apa, di mana Pak Ahok bangun, dan apa bedanya sebelum Pak Ahok memimpin Jakarta dan setelahnya. Nah Pak, selain berinteraksi saat bekerja, seberapa dekat sih Bapak dengan Pak Ahok itu? Saya mengenal Ahok tuh cukup lama ya, jauh hari sebelum Pak Ahok itu menjadi wakil gubernur di DKI Jakarta. Artinya sebelum Pak Ahok populer seperti hari ini, dikenal oleh orang di Indonesia, bahkan dunia, saya sudah mengenal seorang Basuki Cahayapurnama. Saat itu saya masih bekerja sebagai presenter ataupun pembaca berita di stasiun TVRI Nasional Jakarta. Sering sekali beberapa kali berinteraksi dengan beliau. Dari situ kita berteman. Saya melihat Pak Ahok ini adalah sosok seorang pemimpin lokal yang sebenarnya layak untuk dipromosikan di jenjang lebih tinggi. Pada saat itu Pak Ahok adalah bupati di Kabupaten Belitung Timur, Bangka Belitung. Iya Pak, seperti yang kita tahu kan, kalau Pak Ahok itu kalau ngomong terkesan orang itu marah-marah, tegas. Apakah ada kesulitan saat Bapak untuk menghadapi Pak Ahok sendiri dengan marah-marah atau kesulitannya itu seperti itu? Ya, Pak Ahok itu tidak 24 jam marah-marah. Sebenarnya Pak Ahok juga jarang marah-marah. Tetapi karena yang diliput media, baik cetak maupun elektronik dan juga televisi, itu adalah kemarahan-kemarahan Pak Ahok, seolah-olah Pak Ahok itu selama 24 jam marah-marah. Padahal tidak. Pak Ahok itu kalau marah, itu biasanya tepat sasaran, sesuai kebutuhan, maka harus marah-marah. Ya, tetapi bukan 24 jam. Mungkin marahnya cuma beberapa saat, setelah itu tidak marah lagi. Nah, tetapi yang diekspos oleh publik seolah-olah Pak Ahok ini pemarah, tukang marah-marah, dan seterusnya. Yang ingin saya katakan bahwa Pak Ahok juga adalah sosok yang sangat terbuka untuk melakukan dialog, diskusi, dan seorang yang cukup demokratis. Berarti di balik B itu ada suatu makna. Ada makna, bersih. Pemimpin itu harus bersih menurut Ahok. Karena dia bersih, maka dia berani. Kalau tidak bersih, tidak mungkin berani. Itu B. T itu Ahok itu seorang yang selalu bersikap transparan di hadapan publik. Berapa banyak uang yang dia dapat, sebulan gajinya berapa, alokasi anggaran untuk apa. Ahok ingin selalu menampilkan pemerintahan yang transparan. T. Dan dari transparansi pemerintahan ini akan memunculkan yang orang bilang trust, kepercayaan publik. Ya. Kalau tidak bersih, tidak transparan, tidak mungkin ada kepercayaan publik. Yang berikut P, BTP. P itu profesionalisme. Seorang pemimpin atau pejabat publik itu adalah menjadi pelayan. Pemimpin itu adalah pelayan. Dan Ahok itu datang untuk melayani, bukan untuk dilayani. Pak, yang kita tahu ini kan gubernur banyak sekali Pak. Contohnya seperti Pak Ridwan Kamil. Itu gimana Pak? Pertama kali ketemu itu ada acara apa Pak? Ya, sebenarnya ini ketemunya juga, kenalnya juga beda-beda ya. Waktunya berbeda, tempatnya, lokasinya beda. Tetapi poinnya bahwa kami sadar bahwa setelah era Orde Baru berakhir, kita masuk dalam era reformasi. Salah satu ciri reformasi itu adalah adanya desentralisasi dan otonomi daerah. Tapi persyaratan utama suatu daerah bisa maju itu kalau ada pemimpin yang hebat, rekam jejaknya teruji, kapasitas dan integritasnya top. Saya kasih contoh. Ini Pak Ridwan Kamil. Kita tahu
dulu adalah wali kota Bandung. Ketika beliau memimpin Bandung, Bandung itu berubah. Dan kemudian hari ini beliau menjadi gubernur Jawa Barat. Sebelumnya ada ini, Pak Nurdin Abdullah. Ini beliau juga. Ini adalah Bupati Bantaeng sukses 2 periode. Karena dianggap berhasil memimpin Kabupaten Bantaeng. Kemudian masyarakat di Sulawesi Selatan memilih beliau menjadikannya sebagai gubernur Sulawesi Selatan. Jadi poinnya Indonesia ini bisa berubah kalau ada banyak pemimpin lokal, kepala-kepala daerah yang bisa tampil sebagai pemimpin yang layak untuk diteladani. Kalau Pak Nurdin berhasil membangun Sulawesi Selatan, Pak Ridwan Kamil berhasil membangun Jawa Barat, Pak Zul di NTB berhasil membangun NTB, juga ini ada Pak Herman Deru di Sumatera Selatan berhasil membangun Sumatera Selatan. Ini kan akan membuat Indonesia ini akan semakin maju. Bukan hanya Jakarta yang maju, tetapi daerah-daerah yang maju. Saya dengar-dengar Bapak lolos ke kursi DPR RI mewakili. Oh. Ya, itu semata-mata karena kasih dan kemurahan Tuhan lah ya. Saya latar belakangnya pernah jadi wartawan, bekerja lama 9 tahun di stasiun TVRI Nasional, pernah jadi dosen mengajari sejumlah kampus di Jakarta, pernah jadi pengamat politik, konsultan politik, kemudian mentransformasi diri menjadi politisi hari ini. Saya maju lewat PDI Perjuangan di daerah pemilihan NTT 2, maju di DPR RI. Dan puji Tuhan, ada 7 kursi, saya dapat 1 kursi. Wah, bagus kan, puji Tuhan. Ya, kita belajar dari sosok-sosok ini seperti Pak Ridwan Kamil, Pak Nurdin Abdullah, Pak Jokowi tentu saja. Itu jadi inspirasi. Itu menjadi inspirasi. Foto-foto ini. Ya, dan juga Ibu Risma. Ya. Oke, pemirsa, terima kasih bersama saya Gideon Paulusyono. Saya sudah berbincang-bincang dengan Pak Fransiskus dan juga beberapa foto yang ada di sini ini menunjukkan bahwa pemimpin itu kita harus mulai dari bawah dan juga harus jujur dan kedisiplinan. Terima kasih, saya Gideon Paulusyono.